Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki hari yang ke-19, kita akan bahas di juz 19 itu, yaitu surat Al-Furqan ayat 72 dan 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 72 sampai dan 74. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertakwa." Amin ya rabbal alamin. Apa yang telah disebutkan di atas itu merupakan sebagian dari sifat-sifat hamba-hamba Allah, yaitu mereka tidak pernah memberikan kesaksian palsu, dan mereka menjaga kehormatan dari orang-orang yang berbuat sia-sia. Kemudian mereka berdoa agar mendapatkan istri dan keturunannya qurratu ayun, dan menjadikan imam bagi orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kemudian, maka janganlah ia duduk di suatu hidangan yang digilirkan padanya minuman khamr. Artinya ini kita menjaga kehormatan kita diri dari perbuatan yang tidak berguna. Kemudian melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang dosa yang paling besar?" Sebanyak 3 kali. Maka kami menjawab, "Wahai Rasulullah, kami mau." Rasulullah SAW bersabda, "Mempersekutukan Allah dan menyakiti kedua orang tua." Pada mulanya beliau bersandar lalu duduk tegak dan bersabda, "Ingatlah ucapan dusta, ingatlah kesaksian palsu." Rasulullah SAW mengulang-ulang sabda terakhirnya ini sehingga kami berkata dalam hati bahasanya beliau diam. Jadi itu adalah dosa yang besar itu. Syirik, mempersekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, ucapan dusta, dan kesaksian palsu. Semoga sahabat Quran kita bisa terhindar dari perbuatan yang tidak berfaedah seperti itu di ayat 7273. Selanjutnya di ayat 74 itu ada doa agar Allah menganugerahkan kepada kita semua istri-istri yang dari keturunannya itu sebagai qurratu ayun dan kita jadi imam. Itu mereka orang yang memohon pada Allah itu agar keturunannya yang taat pada Allah dan tidak memasukkannya itu bukan menginginkan keturunannya yang lahiriah aja, yang cantik, baik, yang cantik, ganteng, tapi mereka menginginkan keturunan yang taat pada Allah. Selain mereka yang katanya dimaksud adalah memberi petunjuk atau bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah menginginkan agar ibadah mereka berhubungan dengan ibadah generasi penerus mereka, yaitu anak cucu mereka. Mereka menginginkan agar hidayah yang telah mereka peroleh menurun kepada selain mereka dengan bermanfaat, yang demikian itu lebih banyak pahalanya dan lebih baik akibatnya. Karena itulah disebutkan dalam Sahih Muslim melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya, atau ilmu yang bermanfaat sesudah dia tiada, atau sedekah jariyah." Jadi ini ya sahabat Quran, kita banyak-banyak berdoa sebagaimana yang Allah tuntunkan, yang Allah berikan petunjuk di Quran surat Al-Furqan ayat 74, agar kita itu dapat dianugerahi Allah pasangan dari keturunan kami dan keturunan kami yang sebagai qurratu ayun, dan kita menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan istighfar astagfirullahaladzim dan alhamdulillah serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.